Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masyarul hadirun wal hadirin, khusus pemirsa Dumai Vision yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah SWT dengan syukur yang sedalam-dalamnya. Syukur yang sedalam-dalamnya ini, asyukru ma'rifatun bil jinan. Syukur ini kau mengetahui seluruh apa yang kamu rasakan dengan hatimu, bahwa itu datangnya daripada Allah. Wa zikrum bil lisan, dan menyebut dengan lisan kita. Wa amalun bil arkan, dan mengamalkan dengan anggota kita. Para pemirsa yang dirahmati Allah, uraian singkat kita pada hari yang mulia ini dengan mengangkat tema amar ma'ruf nahi mungkar sebagai barometer keimanan seseorang. Dalam hal ini hadirin yang dirahmati Allah, kita mengangkat rujukan beberapa ayat dalam Al-Quran. Satu di antaranya adalah surat Ali Imran ayat 104. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Ulaika humul muflihun. Shadaqallahul azim. Dan hendaklah di antara kamu ada sekelompok umat untuk menyeru kepada kebaikan dan mencegah daripada kemungkaran. Mereka itu adalah orang-orang yang beruntung. Para pemirsa yang dirahmati Allah, begitu ayat ini turun, maka para sahabatnya merasa kena ayat ini adalah wal takum minkum, dan hendaklah ada di antara kamu. Mereka menganggap santai dakwah ini adalah tugas para ulama, para cendekiawan, para khatib saja. Maka di waktu itu dakwah kurang sempurna perjalanannya. Orang malah malas berdakwah. Maka turun ayat berikutnya di dalam surah Ali Imran 110. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kuntum khairu ummah. Kamu adalah sebaik-baik umat. Ukhrijat linnas, yang dikeluarkan untuk seluruh manusia. Dalam rangka yang sama, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Mengajak orang kepada kebaikan, mencegah orang daripada kemungkaran, dan engkau beriman kepada Allah. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam ayat ini dapat kita lihat bahwasanya kita semua ini daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak peduli dia laki-laki, perempuan, ulama, umara, aghnia, miskin. Semua mereka ini ditugaskan Allah SWT untuk membuat amal ma'ruf nahi mungkar. Maka inilah hadirin yang dirahmati Allah, tugas yang mulia ini. Marilah sama-sama kita mengembaninya, melaksanakannya dengan sepenuh hati. Bahwasanya tugas yang mulia ini adalah satu kehormatan dari Allah SWT untuk diberikan kepada umat ini saja. Sampai-sampai Allah mengatakan, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah." Al-ayah. Apakah ada perkataan yang terlebih baik daripada menyeru orang kepada Allah? Ulama ada mengatakan, jika ada kerja-kerja dunia yang lebih baik daripada kerja dakwah, ayat ini tidak akan turun. Tidak akan turun. Inilah hadirin yang dirahmati Allah, satu keuntungan, kebanggaan dan penghargaan daripada Allah yang kita terima, bahawa umat ini adalah umat yang paling baik dibanding dengan umat-umat yang lain. Dalam satu riwayat pernah dikatakan juga, orang-orang Yahudi dan Nasrani ini datang menghampiri Nabi, dan masing-masing mereka membawa argumentasi bahawa Nabi mereka yang hebat. Nabi Uzair hebat, Nabi Isa hebat. Nabi tidak melarang mereka mengatakan Nabi-Nabi mereka itu hebat. Tapi Nabi katakan, bala Yahudi, inal jannata li muharimillah alal anbiya hatta udkhulu ana. Betul kata engkau tuah Yahudi, sesungguhnya surga itu telah diharamkan oleh Allah SWT untuk kepada seluruh para Nabi,
sehingga akulah terlebih dahulu masuk ke dalamnya. Jadi kemudian orang-orang Nasrani juga nggak senang dia dengar ini. Nggak senang dia dengar Nabi kita ni dimasukkan dulu, barulah Nabi-Nabi mereka masuk. Dia alihkan ceritanya bahawa umat yang paling mulia itu bukan umat engkau, umat kami katanya. Umat Nabi Isa, umat Nabi Musa ni, Nabi pun tidak marah. Mereka memuji. Mereka mengatakan umat mereka itu umat yang paling baik. Mereka tak marah. Apa kata Nabi? Bala Yahudi wa Nasrani inal jannata li muharimillahi alal umami hatta udkhula umati. Sungguhnya surga itu telah diharam Allah untuk seluruh para umat, sehingga umatkulah terlebih dahulu masuk ke dalamnya. Ini kebanggaan kita menjadi umat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengambil kerja yang mulia ni. Itu kerja amar ma'ruf nahi mungkar. Untuk mengajak orang kepada kebaikan, mencegah orang kepada kemungkaran. Tidak semua umat yang diberikan Allah. Hanya kepada umat ini. Umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah. Jangan kita sia-siakan nikmat yang diberikan Allah SWT ini. Apabila kita menyia-nyiakan umat, menyia-nyiakan tugas kita sebagai umat yang mulia ini, maka Allah SWT akan cabut kemuliaan umat ini, akan hinakan umat ini. Bagaimana cara penghinaan Allah SWT apabila amar ma'ruf nahi mungkar ini sudah tidak dilaksanakan oleh umat Islam lagi? Kita lihat kemaksiatan di mana-mana terjadi. Maksiat yang paling besar hari ini adalah umat Islam sedang berbondong-bondong meruntuhkan agamanya. Kita nggak sadar ini. Boleh kita lihat dalam sebuah hadis Nabi SAW dia katakan, as-salatu imaduddin, solat ni tiang agama. Waman aqama faqad aqamaddin, dan barang siapa menegakkan dia menegakkan agama. Waman tarakaha faqad adamaddin, siapa meninggalkan daripada menegakkannya, dia adalah peruntuh-peruntuh agama. Hadirin yang dirahmati Allah, berapa banyak hari ini secara tidak sadar kita berkoar-koar mendakwahkan umat untuk memajukan Islam bermacam-macam bentuk, ingin membentuk negara Islam sekalipun. Tapi tugas yang mulia ini, barometer kebanggaan umat ini telah ditinggalkan oleh umat Islam. Dan amalan yang menjadi penentu umat ini pun telah ditinggal oleh umat Islam. Bukan saja karangan orang-orang awam meninggalkan solat hari ini. Mereka menganggap enteng solat. Mereka katakan yang penting solat, yang penting solat. Ini hadirin yang dirahmati Allah, peruntuh-peruntuh agama ini harus kita sama-sama membersihkannya di tengah-tengah masyarakat kita. Bagaimana kita mengajak mereka untuk menegakkan solat supaya agama ini tegak di permukaan bumi ini. Mari kita lihat. Mari kita lihat satu firman Allah SWT yang termaksud. Allah SWT katakan dalam Al-Quran bahwasanya dalam ayat 132 surat yang ke-20, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquka wal 'aqibatu littaqwa. Dan suruhlah keluarga engkau dengan mendirikan solat. Suruh keluarga kita, anak kita, isteri kita, tetangga kita, seru ajak mereka untuk mendirikan solat. Wastabir 'alaiha, dan sabarlah engkau ke atasnya. La nas'aluka rizqan, kami tidak meminta rezeki kepada engkau, kata Allah. Jangan kita takut dengan mengajak orang solat ni rezeki kita dikurangi. Tidak, tidak. Malah Allah mengatakan nahnu narzuquka. Kami, kata Allah. Allah pakai kata kami, bukan Allah itu banyak. Allah gerakkan seluruh makhluknya untuk berkhidmat kepada kita. Kerana kita telah melaksanakan tugas yang mulia amar ma'ruf nahi mungkar tadi. Hadirin yang dirahmati Allah, kalau kita melihat dalam satu hadis, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, hadis ini bersumber dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, "Ma min nabiyyi ba'atsallahu fi ummati qabli illa kana lahu min ummati khawariyun." Tidak ada seorang nabi pun yang telah diutuskan Allah ke permukaan bumi ini sebelum aku dulu, kata Nabi. Bahkan ada saja di antara mereka sahabat-sahabat mereka yang disebut Hawariyun, yang setia melaksanakan seluruh perintahnya dan menghentikan seluruh larangannya. Hadirin yang dirahmati Allah, kemudian Nabi meneruskan ini. Kemudian kata Nabi, wa yaqdaruna bi amri summa innaha takhlufu min ba'dihim khalafun yaquluna ma la yaf'aluna. Datang pengganti setelah aku nanti, mereka beramal atau bekerja tidak apa yang kusuruhkan, kata Nabi. Bukan disuruh Nabi mereka kerjakan. Kemudian lagi, bukannya aku perintah mereka kerjakan.
Nabi bersabda, "Faman jahadahum biyadihi," barang siapa mencegah mereka dengan tangannya, itu adalah orang-orang yang beriman. Nah, kemudian di akhir hadis ini, dan barang siapa melihat mereka tidak mencegahnya, tidak risau dalam hatinya, dia itulah iman yang serendah-rendahnya. Hadirin yang dirahmati Allah, ini yang dapat kami sampaikan. Untuk menyempurnakan majlis, mari kita tutup majlis ini dengan baca tasbiratul kifaratul majlis. Subhanallah bihamdihi, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.